Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan Mubarak. Semoga Ramadan kita penuh dengan keberkahan. Kita sekarang berada di tanggal 8 Mei 2020, hari Jumat, ya, masih di bulan Ramadan. Dan kali ini kajian akhir zaman membahas tentang peralihan babak keempat menuju babak kelima. Ya. Sebagaimana kita ketahui, di dalam hadis ringkasan sejarah umat Islam atau hadis periodisasi, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa umat ini akan melewati 5 periode, 5 fase, 5 babak perjalanan sejarah umatnya. Dan kita yang hidup di era modern ini, umat Islam, sedang berada di babak keempat perjalanan tersebut. Dan nama babak keempat ini, kata Nabi SAW, adalah babak mulkan jabriyatan, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan di babak keempat ini, Allah Ta'ala menguji kita umat Islam dengan posisi kalah, sedangkan kaum kafir, khususnya al-Yahud wa Nasara, the Judeo-Christian Society, masyarakat barat, yang Allah izinkan memimpin dunia, mereka berjaya, ya, kita sedang kalah, ya. Dan ini ujian dari Allah Ta'ala, dan ini sunnatullah, ini adalah hukum Allah yang berlaku di dunia yang fana ini, di mana disebutkan dalam surat Ali Imran 140 bahwasanya ada sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergilirkan masa kejayaan dan keruntuhan umat, ya, masa kemenangan dan kekalahan umat, agar manusia bisa mengambil pelajaran, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kondisi yang kita hadapi sekarang ini adalah kondisi yang memang memprihatinkan. Karenanya kita dituntut untuk memiliki as-sabru wal istiqamah, kesabaran dan keistiqamahan. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, Kul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, ya. Jadi menang dan kalah itu sepenuhnya hak Allah Ta'ala untuk menentukan jadwalnya, ya. Nah, tugas kita orang beriman ini adalah bagaimana memastikan diri kita beriman, dan kedua, beristiqamah dalam posisi iman itu, sekalipun kita sedang kalah, ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah di dalam hadis tersebut Nabi kemudian menggambarkan bahwa babak keempat ini bukan merupakan babak terakhir. It is not the final chapter. Ini adalah babak terminal yang akan berlalu juga. Nabi bersabda, "Tsumma takunu mulkan jabriyah, fatakunu masyaallah wa antakun, tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha." Kemudian datang babak keempat, babak para penguasa yang memaksakan kehendak selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah berkehendak, babak keempat itu akan berlalu, ya. Jadi akan berlalu dia, ada expired date-nya, ya. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan datang babak kelima, babak kekhalifahan yang mengikuti, yang sesuai dengan manhaj kenabian, metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Tsumma sakata. Kemudian Nabi diam. Kemudian Nabi diam adalah isyarat sampai disitulah batas akhir umur umat Islam. Dan setelah itu, tidak terlalu lama setelah itu, ya Allah akan takdirkan terjadinya as-sa'ah, ya, the hour, ya, kiamat, ya, berakhirnya dunia yang fana ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang sekarang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana gerangan peralihan dari babak keempat ke babak kelima itu. Sebab ketika kita beralih dari babak keempat ke babak kelima, akan terjadi lagi sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Yang tadinya kaum kafir diberi Allah hak berjaya, hak memimpin dunia ini, termasuk memimpin umat Islam. Kemudian di babak kelima nanti Allah Ta'ala akan cabut kepemimpinan kaum kafir itu, dan Allah serahkan kepada kaum beriman untuk memimpin dunia ini, ya. Dan itulah era kejayaan umat kembali, ya. Nah, kalau kita pelajari berbagai bahasan-bahasan para ulama kita berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW mengenai alamatus sa'ah, mengenai tanda-tanda menjelang kiamat,
maka tampaknya peralihan dari babak keempat ke babak kelima ini akan memiliki satu keadaan seperti yang digambarkan dalam surat Al-Nashrah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Nashrah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi peralihan kita dari babak keempat ke babak kelima akan mengandung banyak kesulitan, akan mengandung banyak turbulensi, ya, ujian-ujian, ya, fitnah-fitnah yang dahsyat. Tetapi bersamaan dengan itu akan ada pula kemudahan, akan ada busyra, kabar gembira kepada orang-orang beriman. Ya. Nah, kesulitan-kesulitan itu apa? Kesulitan-kesulitan itu, ya, kesulitan-kesulitan itu berkaitan erat dengan datangnya peristiwa-peristiwa besar. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya Batshatul Kubra, hantaman keras dari langit menimpa planet kita. Kemudian ad-dukhan, kabut asap menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat. Kemudian khasfun bil masyriq wal maghrib, pembenaman bumi di timur dan di barat. Ya. Bahkan az-zalazil, gempa-gempa banyak terjadi. Ya. Termasuk ikhtilafu bainan nas, ya, perselisihan antar manusia, chaos, ya, social chaos terjadi. Nah, semua ini akan datang dalam bentuk yang sering diistilahkan sebagai huru-hara akhir zaman, ya. Nah, dalam keadaan huru-hara itu Allah Ta'ala justru menghadirkan busyra, kabar gembira. Nah, kabar gembiranya itu apa? Itulah yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Maaf. Aku kabarkan berita gembira kepada kalian, kata Nabi, yaitu berupa diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat banyak perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Ya. Jadi jelas dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa zuhur Al-Mahdi, hadirnya Al-Mahdi, ya, munculnya Al-Mahdi, ya, di tengah-tengah umat ini adalah turning point, titik balik keadaan yang sebelumnya penuh dengan nilai-nilai yang buruk, ya, kezaliman, ya, kemaksiatan, kemungkaran, kesombongan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, ya. Dan situasinya akan berbalik menjadi situasi di mana dunia dipenuhi dengan keadilan, ya. Keadilan, keimanan, ya, keberkahan, ya, kedamaian, ya. Nah, ini bermunculan. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Karenanya setiap kita membicarakan tentang peristiwa-peristiwa menyangkut huru-hara akhir zaman, hendaknya kita tidak sekedar memiliki rasa khawatir. Hendaknya kita tidak sekedar menjadi panik, ya. Tetapi kita hendaknya juga sadar bahwa bersama dengan peristiwa-peristiwa dahsyat itu akan ada, ya, satu keadaan yang justru menimbulkan optimisme. Nah, keadaan itu adalah hadirnya the certified leader, pemimpin yang mendapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya, yang dijamin ketika dia muncul tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk merubah dunia ini dari kondisi penuh kezaliman menjadi kondisi penuh keadilan. Tentunya dengan dukungan umat beriman yang menjadi bahagian dari pasukannya, barisannya, ya, Jaisyul Mahdi, pasukan Al-Mahdi. Nah, karenanya setiap muslim mukmin yang faham akan hal itu, seharusnya dia tidak fokus sekedar kepada kekhawatiran akan terjadinya dukhan, akan terjadinya gempa-gempa, Batshatul Kubra. Itu juga perlu diantisipasi. Tetapi bersamaan dengan itu, dia perlu menanamkan dalam dirinya suatu keyakinan
Berarti kalau peristiwa-peristiwa dahsyat ini muncul, tandanya juga peristiwa yang menggembirakan akan segera mengiringinya. Ya. Dan dalam konteks peristiwa menggembirakan diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman, kita teringat dengan satu instruksi dari Nabi SAW yang keluar 15 abad yang lalu yang berbunyi, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ Al-Mahdi. Kalau kalian sudah melihat tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi, hendaknya kalian berbaiat dengannya, sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, kita harus punya satu tekad, ya. Semoga kita termasuk yang dimudahkan Allah Ta'ala untuk boleh diizinkan Allah bergabung dengan Al-Mahdi. Sebab kalau kita bergabung dengan Al-Mahdi, berarti kita akan hidup di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah yang dipimpin oleh beliau. Sementara kalau kita tidak bergabung, ya tentunya kita akan berada dalam kondisi yang sendiri, atau kalaupun tidak sendiri, dengan kelompok kecil umat Islam yang tidak bisa bersama-sama dengan pimpinannya. Ya. Dan itu berarti apa? Itu berarti mereka yang tidak bersama dengan pimpinannya sangat berada dalam kerawanan, potensi kerawanan, ya, didatangi oleh a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat, yaitu Al-Masihud Dajjal. Fitnah munculnya Dajjal yang pastinya akan mendatangi siapapun, laki, perempuan, kafir, mukmin, ya, untuk dia tebarkan fitnahnya, dia tebarkan pesona tipu dayanya. Ya. Dia akan menyatakan, ana rabbukum, aku Rabb kalian, dan dia perlihatkan berbagai sihirnya yang bisa membuat orang-orang yang lemah iman dan orang-orang yang kafir segera akan tunduk dan menjadi hamba dari Dajjal. Ya, dia menyatakan, ana rabbukum, aku Rabb kalian, dan mereka pun akan membenarkan. Tapi orang-orang yang beriman yang istiqamah, sekalipun mereka tidak gabung dengan khilafah, sekalipun mereka tidak diizinkan Allah berbaiat dengan Al-Mahdi, mereka akan punya sikap yang firm, yang kokoh. Ketika Dajjal datang ke tempatnya, mereka dengan mantap akan mengatakan Rabbun Allah, ya Rabb kami Allah, anta al-Masihud Dajjal, engkau inilah al-Masihud Dajjal. Dan itu berarti mereka akan, konsekuensinya mereka akan dijebloskan oleh Dajjal ke dalam nerakanya, ya, tempat siksaannya. Tetapi kan Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, bersama Dajjal dia punya jannah, dia punya nar, dia punya surga, dia punya neraka. Jannatuhu nar, wa naruhu jannah. Ya. Surganya Dajjal justru adalah nerakanya Allah Ta'ala. Jadi mereka yang memilih surganya Dajjal pada hakikatnya mendaftarkan diri untuk menjadi ahlun nar di akhirat nanti. Sebaliknya mereka yang memilih nerakanya Dajjal, mereka lah yang registrasi untuk menjadi ahlul jannah di akhirat nanti. Nah, tentunya orang-orang beriman tidak akan, ya, tertipu oleh Dajjal. Tapi kalau kita bicara keinginan, mungkin keinginan kita, ya, yang lebih besar adalah kita diizinkan Allah Ta'ala ketika proses peralihan itu terjadi dengan segala bencana-bencana dahsyat yang terjadi, kita dimudahkan Allah, diizinkan Allah berhijrah dan berbaiat bergabung dengan Al-Mahdi. Ya, karena saudaraku rahimakumullah, kalau kita diizinkan berbaiat bergabung dengan Al-Mahdi, tentunya kita berada bersama kaum muslimin, mukminin lainnya, dan kita akan menjalankan proyek besar, yaitu proyek dakwah ilallah, proyek al-jihad fi sabilillah, membebaskan negeri demi negeri yang tadinya dinaungi oleh hukum-hukum selain hukum Allah, untuk kemudian tunduk kepada hukum Allah, sampai kita bersama-sama dengan Isa alaihissalam akan berperang melawan Dajjal, ya, dengan pasukan Yahudi yang dia pimpin. Inilah barangkali gambaran sekilas mengenai peralihan dari babak keempat ke babak kelima. Semoga Allah Ta'ala, ya, menanamkan dalam diri kita as-sabr wal istiqamah, dan semoga kita meraih akhir dari hidup kita di dunia yang fana ini dengan husnul khatimah. Syukur-syukur Allah izinkan kita berbaiat, hijrah, baiat, dan berjihad, kita memperoleh setinggi-tingginya kematian, yaitu al-mautu fi sabilillah, asma amanina, syahadah, yang mati syahid sebagai puncak cita-cita kami. Demikian
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.